Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas besar akuisisi data kelompok kami dengan judul analisis sentimen Twitter dengan topik work from home atau WFH akibat pandemi COVID-19 dengan menggunakan algoritma SVM. Dengan anggota, yang pertama ada Ilham dengan NIM 2011-52-2019, lalu saya sendiri Lutfi Humaira dengan NIM 2011-52-2005, lalu ada Zulfauzi dengan NIM 2011-52-2001. Selanjutnya ada Khalil Amir dengan NIM 2011-52-2029. Dan Faras Nafal Suhanda dengan NIM 2011-52-3005. Untuk bagian pertama, pendahuluan dan landasan teori akan disampaikan oleh Faras. Kepada Faras, disilahkan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Saya Faras Novel Sanda dengan NIM 20115-23005 yang akan menjelaskan pendahuluan dan landasan teori. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada penerapan WFH atau work from home, oleh kebijakan pemerintah menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Kebijakan ini diterapkan guna mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan cepat. Adanya pro dan kontra yang terjadi dalam masyarakat tentang kebijakan WFH ini menunjukkan seberapa tepat kebijakan tersebut dilaksanakan. Twitter merupakan salah satu media sosial yang sering digunakan untuk menyampaikan pendapat, keluhan, atau kritikan. Penyampaian tersebut dapat dilakukan melalui fitur Twitter. Selain itu, Twitter memiliki fitur bernama retweet atau membagi ulang yang berfungsi untuk memposting ulang cuitan orang lain agar topik yang sedang viral cepat menyebar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sentimen masyarakat mengenai kebijakan yang diterapkan pemerintah selama pandemi COVID-19, yaitu work from home menggunakan support vector machine. Selanjutnya, landasan teori yang pertama yaitu analisis sentimen. Analisis sentimen mengacu pada penerapan pada text meaning, bahasa alami, dan komputasi linguistik untuk melakukan analisa sentimen, evaluasi, pendapat, dan penilaian dari seseorang terhadap suatu objek tertentu. Selanjutnya, Twitter. Twitter adalah media sosial yang memberikan layanan kepada penggunanya untuk mengirimkan pesan real time. Dengan Twitter, pengguna akan mudah dalam mengikuti berita, informasi, cerita, dan tren dari seluruh penjuru dunia yang bersifat publik dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, WFH atau work from home merupakan bentuk dari telecommuting work yang dimana pekerja dapat melakukan pekerjaannya kapan saja dan di mana saja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi. Selanjutnya, metode TF-IDF, yaitu suatu cara untuk memberikan bobot hubungan suatu kata atau term terhadap dokumen. Dalam memberikan bobot pada kata, metode ini menggabungkan dua konsep: seberapa banyak sebuah kata muncul dalam dokumen tersebut dan inverse frekuensi dokumen yang mengandung kata tersebut. Selanjutnya, algoritma SVM, yaitu SVM atau support vector machine, yaitu algoritma kategori supervised learning yang akan menemukan hyperlink terbaik dari bagian input dengan prinsip dasar linear classifier dan dikembangkan agar dapat melakukan proses pada masalah non-linear dengan memasukkan konsep kernel pada ruangan berdimensi tinggi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Faras. Selanjutnya, penjelasan singkat mengenai metode penelitian kelompok kami akan disampaikan oleh Khalil Amir. Kepada Khalil, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator.
Selanjutnya saya Khalil Amir dengan NIM 2011522029 akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang kelompok kami pakai. Untuk metode penelitiannya yang pertama yaitu tweets dengan topik WFH, yang mana merupakan dataset yang digunakan adalah data tweets dengan topik WFH atau work from home yang diambil dari API Twitter. Langkah selanjutnya yaitu crawling, yang mana merupakan teknik mengumpulkan data pada sebuah website dengan menginputkan URL. Setelah mendapatkan data, maka akan dilanjutkan dengan proses cleaning, yaitu proses pembersihan data mentah. Setelah dilakukan pembersihan, maka akan lanjut ke proses labeling. Yang mana proses labeling ini menghasilkan dua jenis sentimen, yaitu sentimen positif dan negatif. Pada proses ini, kami melakukannya secara manual. Selanjutnya yaitu proses pre-processing, yang mana terdiri dari scaffolding atau perubahan kata-kata menjadi dari yang ada huruf kapital menjadi huruf kecil semua, lalu normalisasi, pengubahan kata tidak baku menjadi baku, stop word removal, itu pembuangan kata-kata yang tidak bermakna, lalu stemming, pembuangan imbuhan sehingga menjadi kata dasar, lalu tokenizing atau pengelompokan kata. Selanjutnya yaitu pembobotan kata. Pemberian bobot pada setiap kata kami menggunakan metode TF-IDF. Lalu langkah selanjutnya yaitu menggunakan algoritma Support Vector Machine atau SVM. Kami menggunakan algoritma Support Vector Machine pada sentimen terkait topik WFH di platform media sosial Twitter. Lalu selanjutnya yaitu hasil yang mana merupakan tingkat akurasi analisis sentimen. Lalu terakhir akan dilakukan proses predik, yaitu proses pengujian mesin yang telah dilatih atau di training untuk mengetahui akurasi pelatihan mesin tersebut. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Khalil. Selanjutnya, masuk kepada tahap pemrosesan dataset kelompok kami, yaitu untuk tahap crawling, cleaning, dan labeling akan disampaikan oleh Zulfauzi. Kepada Aji, disilahkan. Baiklah, saya Zulfauzi dengan BP 2001 akan menjelaskan mengenai tahap crawling. Tahap crawling yaitu tahap pengambilan data. Nah, pada penelitian kali ini, penelitian ini pengambilan data yaitu berdasarkan dari API Twitter. Nah, berikut adalah codingannya, di mana untuk mengambil data Twitter diperlukan beberapa token seperti APK, API Secret Key, Access Token Secret. Nah, token-token tersebut didapatkan dari website Twitter developer. Nah, selanjutnya codingan mengenai inputan kata kunci untuk mencari tweet yang terkait dengan kata kunci. Nah, untuk kata kunci tersendiri itu kami mengambil kata WFH. Bisa dilihat pada codingan tersebut kami menginputkan search key-nya itu WFH dan mengambil username dan teksnya saja. Bisa dilihat pada codingannya itu tertulis dict tweets username, text. Jadi nanti hasil outputnya berupa tweet, berupa data table dan di mana itu ada username dan tweet dari orang tersebut. Dan ini merupakan hasil dari crawling data, di mana terdapat nomor indeksnya, terus username dan tweetnya, teksnya. Dan ini merupakan hasil data mentah yang didapatkan berkisar 5.849 data. Dan nantinya data ini akan melalui tahap selanjutnya yaitu tahap cleaning. Nah, tahap cleaning ini adalah tahap pembersihan data yang telah kita dapatkan pada data sebelumnya itu pada tahap crawling. Nah, bertujuan untuk membersihkan data agar datanya itu tidak redundansi dan untuk pengujian ke machine learning-nya pun juga lebih bagus nantinya. Dan ini merupakan codingan dari tahap cleaning tersebut, di mana kami menghilangkan beberapa komponen seperti mention, HTTP links, ada menghilangkan juga retweet dan hyperlinks. Dan ini merupakan hasil dari cleaningnya.
sudah nampak beda seperti data sebelumnya yang telah di-crawling. Pada teks itu sudah bersih bisa dibilang karena telah dihilangkan beberapa komponennya berdasarkan codingan yang telah dibuat tadi. Tahap selanjutnya yaitu adalah labeling. Labeling ini adalah merupakan memberikan label kepada teks yang telah kita dapat. Label yang akan kami lakukan itu ada 2 label. Yang pertama itu positif dan tweet negatif. Dan pada tahap labeling ini kami tidak menggunakan codingan seperti 2 tahap sebelumnya. Namun pada tahap ini kami melakukannya secara manual. Artinya kami membaca teks tersebut satu persatu, lalu menentukan apakah tweet ini positif atau negatif. Dan ini merupakan hasil sedikit gambaran hasil dari tahap labeling, di mana ada beberapa tweet yang positif dan ada yang negatif. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya mengenai proses selanjutnya yaitu pre-processing. Baik, terima kasih kepada Haji. Selanjutnya untuk tahapan pre-processing dan pembobotan kata akan saya jelaskan sendiri. Pada tahapan pre-processing ini memiliki 5 sub tahapan lagi, yaitu yang pertama ada scaffolding, yang kedua ada normalisasi, yang ketiga ada stop word removal, yang keempat ada steaming, dan yang terakhir ada tokenizing. Pada tahapan pertama, kami melakukan scaffolding pada dataset kami. Sebagai informasi, scaffolding ini adalah penyamarataan semua huruf menjadi huruf kecil. Di sini kami melakukan pendefinisian metode scaffolding dengan variabel teks, lalu pemanggilan text lower, dan selanjutnya kami melakukan cleaning lanjutan, yaitu untuk penghapusan URL, angka, dan menghapus karakter tanda baca. Lalu kami meng-apply metode scaffolding tadi pada data di kolom teks. Ini adalah hasil dari melakukan scaffolding tadi. Selanjutnya yaitu normalisasi. Normalisasi ini adalah proses untuk mengubah kata tidak baku menjadi baku. Pada tahap normalisasi ini, kami melakukan tahapan normalisasi secara manual pada setiap dataset kami. Ini adalah hasil dari tahapan normalisasi yang telah kami lakukan. Selanjutnya yaitu tahap stop word removal. Stop word removal ini adalah proses penghilangan kata yang tidak memiliki makna, yang sesuai dengan daftar stop list yang ada. Yang pertama yaitu kita melakukan import NLTK, lalu pendownloadan stop word. Selanjutnya yaitu pendefinisian beberapa library yang dibutuhkan. Lalu di sini pemanggilan dari stop word in sama dengan stop words Indonesian, yang mana ini adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya ini adalah codingan jika kita ingin menambahkan kata dalam daftar stop word list tadi. Selanjutnya di sini dilakukan pendefinisian remove stop word dengan variabel text, lalu dilakukan perulangan yang mana jika kata tidak terdapat pada stop word list, maka stop word dilakukan seperti ini. Selanjutnya metode remove stop word tadi di-apply pada data di kolom teks. Tahapan selanjutnya itu ada steaming. Steaming adalah proses penghilangan imbuhan awalan maupun akhiran dalam bahasa Indonesia pada kata menjadi bentuk kata dasarnya. Di sini dilakukan pendefinisian sastrawi steamer factory, lalu pendefinisian metode steaming dengan variabel text. Selanjutnya dilakukan pengapply-an pada data di kolom teks. Ini adalah hasil dari steaming. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada tahap tokenizing. Tokenizing ini adalah proses untuk membagi data menjadi bagian tertentu. Di sini kami menjadi
per katanya. Di sini dilakukan import NLTK, lalu pendefinisian beberapa modul yang diperlukan, lalu dilakukan pemanggilan metode token word dengan variable text, lalu dilakukan pengaplikasian metode token words tadi pada data di kolom WFH. Ini adalah hasil dari tokenizing. Selanjutnya yaitu tahap pembuatan kata. Pada penelitian ini kami menggunakan tahap pembuatan kata dengan TF-IDF, yang mana di sini menggunakan data training dan data testing. Di sini kami menggunakan data test size dengan 0,30 untuk data trend di kolom WFH tadi, begitu juga dengan data testnya. Selanjutnya, yaitu untuk pemanggilan modul pada library TF-IDF tadi, TF-IDF factorizer. Selanjutnya ini ada untuk pendefinisian trend vektornya dan test vektornya pada data trend dan data test WFH. Berikut adalah hasil dari trend vektor dan test vektor. Tahapan selanjutnya yaitu penerapan algoritma SVM akan disampaikan oleh Ilham. Kepada Ilham, disilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Selanjutnya penerapan algoritma SVM. Setelah dilakukannya pembuatan kata pada TF-IDF sebelumnya, maka kita akan melanjutkan pada penerapan algoritma SVM untuk mendapatkan training test, yaitu pada sentimen negatif dan positifnya. Sebelumnya yaitu dilakukan import time dengan import VM, klasifikasi report untuk menampilkan hasil dari klasifikasinya, kemudian linear SVC. Selanjutnya menggunakan perform classification dengan SVM, yaitu dengan kita identifikasikan kernel sama dengan linear. Agar kernel sama dengan linear, maka klasifikasi linear sama dengan linear SVC verbose sama dengan 1. Kemudian kita identifikasikan T0 sama dengan time dengan history sama dengan klasifikasi linear dengan trajektor dan data trend yang berisikan sentimen. Kemudian mengidentifikasikan T1 sama dengan time dengan prediction linear sama dengan klasifikasi linear predict, yaitu menggunakan task vector sebelumnya. Kemudian T2 sama dengan time linear trend sama dengan T1 kurang T0 dan time linear predict sama dengan T2 dikurang T1. Sehingga dalam menampilkan turning time dengan persenan, dengan prediction persenan juga, maka time linear trend dipanggil dengan time linear predict yang telah kita identifikasikan pada T2. Kemudian kita ingin menampilkan report classification-nya, yaitu berdasarkan data test yang mengisikan sentimen negatif atau positif dengan prediksi linear output dict yang sama dengan true. Selanjutnya itu ada print negatif, yaitu report negatif, dan print positif dengan menampilkan report dari sentimen positif. Kemudian kita identifikasikan lagi, yaitu Y trend head sama dengan klasifikasi linear predict dengan trajektor, kemudian Y test head sama dengan classifier linear predict menggunakan test vector. Kemudian saat di run, maka akan menampilkan linear, yaitu dengan trending time 0,002 dengan prediction time 0,004. Kemudian negatif, yaitu berisikan presisi 0,5, recall 0,6, F1 score 0,5. Kemudian pada sentimen positif menampilkan presisi 0,75, recall 0,6 dengan F1 score 0,7. Selanjutnya yaitu menampilkan trend akurasi dan tes akurasinya. Dari line SVM yaitu telah kita definisikan sebelumnya dengan SVM efisi sama dengan kernel linear C sama dengan 1. Dengan line SVM menggunakan trend vector dan data trend yang berisikan sentimen, dan Y trend head tadi sama dengan line SVM predict trend vector dan Y test head line SVM predict test vector. Kemudian hasil dari Y trend head tadi akan ditampilkan pada trend accuracy, yaitu Y trend head sama dengan data trend yang berisikan sentimen dikali 100. Dikali 100 berguna agar data yang ditampilkan mulai dibaca, karena sebelum dikali 100 maka data akan berupa desimal, yaitu 0,
Kemudian pada tes akurasi juga ditampilkan hasil dari y-test head dengan y-test head sama dengan data tes sentimen dikalikan 100. Maka didapatkan tren akurasinya 96,89 dan tes akurasinya 66,66. Selanjutnya agar dapat menghitung yaitu akurasi skornya dan klasifikasi report ditampilkan, maka kita akan menjalankan beberapa bagian. Yang pertama itu ada importnya yaitu import SNS yaitu seaborn, kemudian import akurasi score, import coefficient metric, dan klasifikasi report tentunya. Dengan kita identifikasikan akurasi sama dengan akurasi score dengan data trend sentimen yaitu y trend head tadi, kemudian dikalikan 100 agar didapatkan hasil yang tidak disimak lagi yaitu bilangan bulat. Selanjutnya kita print hasil dari akurasi tadi yaitu dengan kalimat akurasi score dengan luar persen. Kemudian kita print juga klasifikasi reportnya dengan memanggil data klasifikasi report, data trend yang berdasarkan sentimen, dan year trend head. Kemudian kita print sehingga didapatkan akurasi skornya yaitu 97% dengan klasifikasi reportnya yaitu precisionnya 0,97 dengan makro FRX dan recallnya 0,97 pada makro FRX dan F1 skornya 0,97 dengan supportnya 161. Dan didapatkan juga pada klasifikasi reportnya akurasinya tuh 0,97 pada F1 score. Selanjutnya yaitu hasil predik. Hasil predik ini berguna untuk membuktikan apakah hasil dari akurasi tadi benar atau tidak. Sebelum melakukan predik, kita akan mengimpor yaitu import SVC dengan kita identifikasikan model dengan SVC fit, trend vector, dan Y trend head sebagai Y-nya. Dengan Y trend head, kita identifikasikan lagi dengan MP array, Y test head agar data dapat menyimpan kalimat yaitu array. Dengan import joblib dengan joblib dump dengan model konten SVM PKL. Nah, konten SVM PKL ini yaitu berisikan model-model dari SVM. Nah, di sini tidak membutuhkan sebuah file karena file tersebut telah didapatkan dari joblib-nya. Kemudian kita identifikasikan joblib model dengan joblib load konten SVM PKL. Kemudian kita lanjut sebelumnya. Kemudian dari sastrawi yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu dengan streamer, streamer factory, dengan import streamer factory-nya. Kemudian kita identifikasikan factory dengan streamer factory, dan steamer tersebut kita identifikasikan dengan vector create steamer. Kemudian selanjutnya kita buat fungsi untuk langkah stemming dalam bahasa Indonesia. Nah, mungkin di sini telah dilakukan stemming lagi pada bagian preprocessing. Kenapa dilakukan stemming lagi pada proses ini? Karena file yang kami jalankan tersebut berbeda, yaitu pada bagian processing dengan SVM, sehingga kita memerlukan proses stemming lagi pada bagian ini. Selanjutnya, setelah dilakukan stemming, maka kita akan melakukan const vectorizer dengan TF-IDF vectorizer-nya. Dengan kita identifikasikan teks dengan data WFH, dengan label data sentimen, sehingga teks tersebut akan menyimpan kalimat WFH yang akan kita inputkan. Kemudian TF-IDF factory dengan TF-IDF text, yaitu akan menampilkan atau menyimpan dalam bentuk teks. Kemudian kita jalankan prediksinya, yaitu dengan TF prediksi, dengan teks stemming kita lakukan, kemudian TF-IDF vector, dengan vectorization transform teks. Kemudian prediknya yaitu menggunakan joblib model dengan predik TF-IDF vector. Dan jika kalimat tersebut sama dengan 1, maka kita akan beri label positif. Dan jika tidak, maka kita akan berikan label negatif. Dan jika kita buktikan dalam prediksi, yaitu WFH membosankan setiap hari di rumah, maka akan didapatkan negatif. Kemudian jika kita melakukan prediksi seru WFH bisa santai di rumah, maka akan menghasilkan hasil dari positif. Mungkin sekian dari presentasi bagian SVM, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ilham. Kesimpulan dari tugas besar kelompok kami yaitu berdasarkan hasil dari proses pengujian yang telah dilakukan terhadap tweet sentimen work from home dari media sosial Twitter sebanyak 230 tweets atau setara dengan 120 data positif dan 110 data negatif menggunakan algoritma SVM, didapatkan akurasi 97%, precision 97%,
recall 97%, dan F1 score 97%. Pada data sentimen WFH melalui tahap pengambilan data atau crawling data, kemudian melalui tahapan cleaning pada data mentah hasil crawling tersebut, kemudian dilanjutkan tahap pre-processing, yaitu text processing awal, yakni ada cache folding, tokenizing, normalisasi, stop word removal, dan steaming. Hasil dari sentimen pendapat positif dan negatif tweets pengguna terhadap WFH dapat diketahui dari hasil training dari data yang telah di-crawling dan di pre-processing sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.